Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Ampuni kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Bagaimana? Benar. Telah kalian bunuh bayi itu. Kasih dia daun. Kalian tidak bohong? Tidak, Kanjeng. Atau kalian berdua berubah pikiran, lalu bayi itu tidak jadi kalian bunuh? Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak berubah pikiran. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng. Buktinya? Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa percaya jawaban kalian? Ketika Sang Tumenggung menginterogasi pelayannya dengan kejam, ia ingin menggali kebenaran tentang apakah tugas yang telah diberikan benar-benar dilaksanakan. Meski para pelayan itu terus berbohong, mereka tetap bersikeras mengatakan bahwa sang bayi telah meninggal. Namun, mereka sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa sang bayi masih hidup. Dari kejauhan, di Setro Gondo Mayit, Ratu Gendeng Permoni menyaksikan semuanya melalui siaran langsung. Tawanya yang menggema membuat Tumenggung dan istrinya semakin ketakutan, yakin bahwa kutukannya perlahan menjadi kenyataan. Suara rawa ngakaknya membelah udara hingga mencapai Laut Segoro Kidul, tempat Nyi Roro Kidul mendengarnya dan turut terguncang. Ketakutan, Cokro Nanggolo. Kamu mulai ketakutan. Apapun usahamu, bagaimanapun kamu menghindar, kamu tidak akan lepas dari kutubu Cokro Nanggolo. Tawa ngakak Nyi Ratu Gendeng Permoni yang sengaja dihembuskan sampai ke Keraton Kidul, menunjukkan bahwa Nyi Ratu Setro Gondo Mayit sudah tidak tedeng aling-aling lagi. Sudah secara terbuka, sudah terang-terangan menunjukkan permusuhannya dengan Laut Kidul. Lampor bala tentara Laut Kidul sanggup menghancurkan Setro Gondo Mayit kalau Kanjeng Ratu menghendaki. Demikian juga para prajurit putri Nyi Ratu. Mereka sudah siap diberangkatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Terima kasih Cundomani. Tapi Laut Kidul tidak akan berperang. Laut Kidul lebih mencintai perdamaian dan persahabatan. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Tapi, apa harus kita biarkan Ratu Gendeng Permoni terus-menerus melakukan seperti itu? Nyi Ratu, saya tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Nyi Ratu Brangah inginkan. Itulah Cundomani dan kau Tapak Dento. Kalau aku ikut-ikutan panas, maka jadilah 3 ratu lelembut berselisih paham. Untuk apa kita berselisih paham kalau wilayah kekuasaan kita sudah jelas? Mengenai Gendeng Permoni, kekuasaan dan wilayahnya juga sudah jelas. Ia menguasai kehidupan lelembut di seluruh rimba tanah Jawa. Hanya manusia sesatlah yang boleh ia ganggu, boleh ia tawarkan sesuatu. Sedangkan Nimas Ratu Brangah dengan nyiprinya, sudah jelas wilayah kekuasaan dengan segala wewenangnya. Kecuali Gua Kedaton Brangah, yang dikenal manusia dengan nama Selo Lumutan. Ia menguasai hampir seluruh petala kehidupan di atas tanah. Hubungannya dengan manusia sudah sangat jelas. Ratu yang bernafsu besar, yang gemar manusia laki-laki, hanya dengan melayaninya lah para manusia. Nyi Roro Kidul berbicara tentang apa yang terjadi dengan Ratu Gendeng Permoni, dan tawanya yang mengguncang laut menandakan bahaya besar. Dia juga menceritakan kisah tentang Ratu Nyi Brangah kepada Sang Ratu Laut, semakin memperkuat kesan bahwa kekuatan-kekuatan gaib sedang bergerak. Di tengah kekacauan itu, Tapak Dento dan Kondo Manik menawarkan diri untuk menyerang Setro Gondo Mayit. Namun, Sang Ratu melarang mereka, lebih memilih berjaga-jaga dan tetap waspada. Tapak Dento pun melatih pasukannya dengan keras agar siap menghadapi segala kemungkinan. Telatah, Nyi Ratu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Ratu? Waspadalah, hanya itu yang bisa kita lakukan.
Gunakan senjata kalian. Cukup. Kanjeng Ratu pasti akan bangga melihat kehebatan kalian. Di tempat lain, seorang pendekar wanita berkuda dengan cepat melintasi pedesaan. Dia tiba di sebuah tempat di mana dia melihat seorang pemuda yang sangat mirip dengan Bagus Seturodipo. Pandangannya terpaku pada wajah pemuda itu, hingga tanpa sadar dia mendekat dan menciumnya. Namun, segera setelahnya, dia tersadar bahwa pemuda itu hanyalah seseorang yang mengenakan pakaian mirip dengan Bagus Seturodipo. Kebingungan meliputi dirinya, dan seorang tuli bisu mendekatinya, menanyakan apakah dia kehausan. Merasa bingung, sang pendekar segera meninggalkan tempat itu. Bagus Torodipo. Tidak mungkin kalau kamu tidak mendengar kedatanganku, Bagus Torodipo. Pasti kamu menoleh dan menyambutku. Sekartaji? Bagus Torodipo. Sekartaji? Akhirnya kita bertemu lagi ya. Kamu pasti haus. Kamu mau minum? Mau. Kenapa bisa begini? Kenapa tadi bisa persis Bagus Torodipo? Kelihatannya aku terlalu memikirkannya. Kenapa? Kamu haus? Pendekar mau minum. Dia tuli. Jadi dia tidak tahu kalau ada yang nunggu. Kamu mau minum? Tidak, terima kasih. Saya tidak haus. Iya. Sementara itu, di tempat lain, Dewi Andini tenggelam dalam kemurungannya, menyesali nasibnya sebagai selir. Anak perempuannya yang muda datang menanyakan mengapa ia tampak begitu sedih. Dewi Andini menjawab bahwa ini adalah kesempatan besar untuk merebut tahta Tumenggung. Jawaban itu membuat putrinya tersenyum penuh harapan, melihat bahwa jalan menuju puncak kejayaan kini terbuka lebar bagi ibunya. Rumah besar dan mewah. Kenapa kita tidak, Raden? Apa perlu kita membangun seperti apa yang mereka bangun kalau kita sudah punya Dalam Ageng? Kenapa Raden berkata begitu? Seharusnya ibu tidak perlu khawatir. Dengan dibangunnya rumah besar di Gisikan, itu artinya Dewi Tantri dan Seto Satrio akan pindah dari Katumenggungan dan tinggal di rumah sendiri, Bu. Ini artinya ibu tinggal menghadapi Ibunda Ayuskarsari saja, Bu. Dan karena Ibunda Ayuskarsari belum tentu punya putra lagi, berarti peluang ibu untuk menggantikan kedudukan Ibunda Ayuskarsari kembali terbuka. Masalahnya sekarang hanya bagaimana mempercepat kepindahan mereka itu, Bu. Maksud Raden? Ya apalagi, Bu, kalau bukan mempercepat kepindahan Dewi Tantri dan Seto Satrio dari Katumenggungan ini, Bu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan,
Saya yakin, Ibu tentu lebih tahu dari saya. Baiklah, hanya Kanjeng Tumenggung yang bisa membantu memberikan jalan keluar. Besok Kanjeng Tumenggung ke Pantisari. Ibu akan cari kesempatan untuk bicara padanya. Baik, Bu. Woro! Kanjeng Tumenggung datang. Kanjeng Tumenggung berkenan ke Pantisari. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Tumenggung. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Tumenggung. Di sisi lain, Tumenggung mencari Dewi Ambarwati untuk menanyakan sesuatu yang penting. Pelayan memberitahunya bahwa Dewi Ambarwati sedang berlatih di halaman belakang. Tumenggung pun menuju tempat tersebut. Di sana, dia mengamati latihan Dewi Ambarwati, dan setelah memberikan nasihat singkat, dia meninggalkan tempat itu, kembali ke pemikirannya yang penuh intrik. Maaf Kanjeng Tumenggung, Putri Ambarwati tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kemana dia? Kanjeng, mohon ampun. Di mana dia? Mohon ampun Kanjeng. Dendoro Putri Ambarwati ikut latihan keprajuritan. Latihan keprajuritan? Kasinggihan dawuh Kanjeng, perlu ditimbali? Tidak usah. Baik kalau begitu, aku akan ke tempat latihan. Wah, aku harus memberitahu Dendoro Putri Ambarwati. Mohon maaf Dendoro. Maafkan saya kalau saya mengganggu. Ada apa? Kanjeng Tumenggung, dalam perjalanan ke sini Dendoro, Mau apa dia? menemui Dendoro. Kamu bilang aku di sini? Mohon maaf Dendoro, hamba tidak berani berbohong. Iya, sudah. Baik. Kang Mas Yudo? Tidak apa-apa. Aku pergi. Teruskan latihanmu ya. Iya. Ambarwati! Ramo Tumenggung? Sejak kapan kamu berlatih? Sejak ibu tidak ada, Romo. Buat apa? Kamu kan seorang putri. Untuk menjaga diri, Romo. Menjaga diri. Maaf, Romo. Saya tidak mau mengalami nasib seperti ibu saya. Dibunuh tanpa perlawanan. Dan sampai sekarang belum terbukti siapa pembunuh ibu saya. Oh. Apakah mungkin Ambarwati yang melakukan percobaan pembunuhan atas Ayu Sekarsari? Ataukah ada orang yang bersekongkol? Rasanya tidak mungkin. Dia berani berbuat itu terhadap romonya. Lalu sebenarnya untuk apa? Dia berlatih ilmu kanuragan. Jadi ke situ arah pembicaraanmu. Itu pendirian saya, Romo. Tidak bisa berubah. Ambarwati. Kamu sangat mencintai ibumu. Boleh saya melanjutkan latihan, Romo? Ya, silakan. Tapi tidak untuk melawan Romo, kan?
Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada peristiwa penting yang harus Kanjeng Ratu lihat. Tunjukkan. Tak jauh dari sana, Tumenggung berdiskusi dengan Dewi Andini tentang kutukan Nyi Wingit, seorang wanita yang dikenal karena kata-katanya yang lebih tajam dari pedang. Pembicaraan mereka melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan selir lainnya, Dewi Tantri. Pikiran Tumenggung kini dipenuhi strategi dan siasat, memikirkan cara terbaik untuk menghadapi Dewi Tantri dan meraih kendali penuh atas kekuasaan. Maaf, memang harus sekarang Kanjeng Tumenggung. Sebab kalau ditunda besok atau lusa, saya khawatir besok atau lusa sudah bencana adanya. Mulutmu lebih tajam dari Nyi Wingit, Loro Andini. Ada apa? Saya memang akan membicarakan soal kutuk Nyi Wingit yang diulang melalui mulut Dewi Tantri, Kanjeng Tumenggung. Kamu mendengarnya? Pantisari itu kecil, Kanjeng Tumenggung. Tidak sebesar Dalam Ageng. Hampir seluruh selir dan abdi dalam mendengarnya. Lalu, apa kepentinganmu? Sehingga kamu harus menghentikan langkahku. Kelihatannya kutuk itu terus berjalan, Kanjeng Tumenggung. Pelaksananya sudah mati. Bayi sudah dibunuh sesuai dengan saranmu. Tapi kalau kutukan itu terus diulang, berarti sudah ditunjuk pelaksana yang baru. Ngawur kamu. Kanjeng Tumenggung, perlu saya ingatkan, kutuk itu datang dari Nyi Wingit dan diulang oleh Dewi Tantri. Diucapkan oleh ibunya dan diulang oleh anaknya. Apakah tidak mungkin kalau pelaksanaannya nanti cucu Nyi Wingit sendiri, anak Mas Seto Satrio? Dan kamu, Seto Satrio itu anakku. Justru itu, menurut saya langkah-langkah itu sudah dimulai, Kanjeng Tumenggung. Dengan lancang dan berani, anak Mas Seto Satrio sudah membangun Dalam Ageng tanpa restu dari Kanjeng Tumenggung. Apakah itu tidak berarti bahwa anak Mas Seto Satrio bermaksud menandingi ramandanya sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, Dalam Ageng tandingan itu dibangun di Kisikan, desa tempat kelahiran Nyi Wingit dan Surolangu, dua orang tua yang sangat membenci Kanjeng Tumenggung. Maaf, mohon diketahui Kanjeng, sejak peristiwa di Pantisari itu, Dewi Tantri sudah resmi menetap di rumah yang sedang dibangun. Apakah ini bukan pembangkangan? Sudah. Cukup, Loro Andini. Sebelum saya mundur, Kanjeng Tumenggung, mohon dicatat, sejarah akan berulang. Sama seperti saat Raden Wijaya membangun Perdikan Mojopahit untuk menghancurkan Singosari. Tinggalkan aku sendiri di sini.